Ghana, sebuah negara yang terletak di pesisir barat Afrika, merupakan negeri yang kaya akan budaya, tradisi, dan nilai-nilai kehidupan yang mendalam. Masyarakat Ghana hidup dalam harmoni antara warisan leluhur dan kemajuan zaman modern, menjadikan kehidupan sehari-hari mereka penuh warna, nilai kekeluargaan, serta semangat gotong royong yang tinggi. Kehidupan masyarakat Ghana sangat kental dengan interaksi sosial. Warga desa maupun kota saling menyapa dengan hangat, dan budaya saling membantu sudah menjadi bagian dari rutinitas. Di desa-desa, aktivitas pagi dimulai sejak fajar menyingsing dengan pekerjaan di ladang, mengolah kakao, jagung, atau singkong, sedangkan di kota-kota besar seperti Accra dan Kumasi, masyarakat memulai hari dengan menjalankan usaha, berdagang di pasar tradisional, atau bekerja di perkantoran. Transportasi umum seperti trotro, minibus lokal, dan okada, ojek motor, menjadi alat transportasi andalan rakyat, dan pasar tradisional merupakan pusat kehidupan ekonomi sekaligus tempat berkumpulnya berbagai elemen masyarakat. Ghana dikenal sebagai negeri dengan keragaman etnis seperti suku Akan, Ewe, Mole Dagbani, dan Ga Adangbe. Setiap suku memiliki bahasa, simbol, serta sistem kekerabatan sendiri yang dihormati turun-temurun. Salah satu warisan budaya paling terkenal dari Ghana adalah kain kente, kain tenun berwarna cerah yang menjadi simbol status sosial dan spiritual, digunakan dalam upacara adat dan perayaan besar. Musik dan tarian juga merupakan elemen penting dalam budaya Ghana. Alunan gendang tradisional seperti talking drum sering mengiringi upacara, festival, dan pesta. Musik highlife dan afrobeats menjadi bagian dari keseharian warga, dari pasar hingga radio komunitas. Masyarakat Ghana sangat menghormati adat istiadat, terutama dalam hal kelahiran, pernikahan, dan kematian. Upacara penamaan bayi atau outdooring ceremony biasanya dilakukan 8 hari setelah kelahiran, saat nama bayi diumumkan ke publik secara resmi. Tradisi ini menjadi simbol penyambutan bayi sebagai anggota masyarakat yang sah. Pernikahan adat Ghana dikenal penuh warna dan simbolisme. Keluarga mempelai pria memberikan lobola atau mas kawin sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga wanita, dan proses pernikahan sering disertai dengan musik, tarian, serta pesta meriah yang bisa berlangsung beberapa hari. Sementara itu, upacara pemakaman dianggap sebagai peristiwa penting dan bahkan meriah di beberapa daerah. Peti mati unik berbentuk ikan, mobil, atau barang favorit almarhum menjadi ciri khas pemakaman Ghana yang unik dan mengundang perhatian dunia. Ghana dipenuhi oleh berbagai festival budaya yang digelar sepanjang tahun. Salah satunya adalah Festival Homowo yang dirayakan oleh suku Ga untuk mengenang masa kelaparan dan merayakan panen yang berlimpah. Ada pula Aboakir Festival, perburuan tradisional oleh suku Efutu sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Festival bukan hanya bentuk hiburan, tetapi juga media untuk memperkuat ikatan sosial, menghormati leluhur, dan memperkuat identitas budaya. Kehidupan di Ghana adalah cermin dari keseimbangan antara tradisi dan modernitas, antara nilai-nilai kuno dengan semangat masa depan. Budaya yang kaya, adat istiadat yang dijunjung tinggi, serta tradisi yang masih terjaga membuat Ghana menjadi negara yang tidak hanya menarik secara sejarah dan budaya, tetapi juga hangat dalam menyambut siapapun yang ingin mengenalnya lebih dekat. Meskipun Ghana lebih dikenal karena kekayaan budayanya, sejarah kerajaan kuno, dan tambang emasnya, negeri ini juga menyimpan kekayaan paleontologis yang mengagumkan. Di berbagai museum nasional dan regional, pengunjung dapat menemukan koleksi fosil-fosil langka yang membuka jendela masa lalu jutaan tahun silam. Fosil-fosil ini tidak hanya mencerminkan warisan geologis Afrika Barat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memahami sejarah kehidupan di bumi. Di jantung kota Accra, Museum Nasional Ghana menyimpan berbagai koleksi fosil dari periode Paleolitikum hingga zaman Neolitikum. Di sini, pengunjung dapat menemukan fosil gading gajah purba, cangkang moluska raksasa, serta tulang belulang dari spesies hewan yang pernah menjelajahi sabana Afrika ribuan tahun lalu. Salah satu koleksi yang menarik perhatian adalah fosil gigi kuda Nil purba yang ditemukan di sepanjang Sungai Volta. Gigi besar dan pipi ini menunjukkan bahwa spesies tersebut berukuran jauh lebih besar daripada kuda Nil modern. Di beberapa museum daerah seperti Upper East Regional Museum dan Volta Regional Museum, terdapat pameran mengenai peradaban manusia awal. Di antaranya adalah fosil tengkorak parsial dari Homo heidelbergensis yang pernah ditemukan di wilayah utara Ghana,
serta alat-alat batu dari zaman Acheulean yang diperkirakan berusia lebih dari 500.000 tahun. Meski ukurannya kecil, artefak ini memberikan gambaran luar biasa tentang kecerdikan manusia purba dalam bertahan hidup. Salah satu artefak paling aneh dan memesona adalah bekas cetakan kaki manusia di tanah yang membatu, ditemukan di dataran tinggi Mole. Cetakan ini diyakini berasal dari manusia purba dan menjadi bukti langkah aktivitas manusia pada masa yang sangat lampau. Tak kalah menarik, Ghana juga memiliki kawasan fosil pohon membatu yang ditemukan di daerah dekat Damongo, wilayah utara negara ini. Beberapa bagian batang pohon telah berubah menjadi batu keras seiring proses mineralisasi jutaan tahun, namun masih mempertahankan bentuk serat kayunya dengan sangat detail. Fosil pohon ini menunjukkan bahwa wilayah Ghana pada masa purba pernah ditutupi oleh hutan lebat yang kaya akan kehidupan tropis. Museum di Ghana juga mengemas koleksi fosil ini dengan sentuhan edukatif dan interaktif. Ada replika dinosaurus kecil, rekonstruksi makhluk laut purba yang hidup di perairan Atlantik, serta model raksasa hewan purba yang membuat anak-anak takjub. Beberapa museum bahkan menyajikan sesi menggali fosil sebagai bagian dari program edukasi untuk siswa dan wisatawan. Fosil-fosil yang ada di museum-museum Ghana mungkin belum setenar temuan-temuan di Mesir atau Afrika Timur, namun kekayaan geologi dan paleontologinya memberikan sudut pandang unik tentang sejarah alam di Afrika Barat. Dari fosil gigi raksasa, cetakan kaki manusia purba, hingga pohon yang membatu, semua menjadi saksi bisu dari masa yang telah lama berlalu, masa di mana tanah Ghana menjadi panggung utama evolusi dan kehidupan purba yang luar biasa. Ghana adalah negeri yang syarat akan sejarah gemilang, kerajaan kuno yang berpengaruh, dan warisan kolonial yang membentuk wajah modernnya. Keindahan alamnya yang memikat, perpaduan antara pantai tropis, hutan hujan, dan sabana yang luas, telah menjadikan Ghana salah satu tujuan wisata paling menarik di Afrika Barat. Tapi lebih dari sekadar pemandangan, Ghana menyimpan cerita, kisah masa lalu yang membentuk jati dirinya dan legenda rakyat yang terus hidup dari generasi ke generasi. Nama, Ghana, berasal dari Kekaisaran Ghana kuno, yang dulu berdiri di wilayah Afrika Barat meskipun letaknya bukan di Ghana modern. Namun, semangat dan nama besar kerajaan tersebut diadopsi saat negara ini meraih kemerdekaan pada 1957, menjadikannya negara sub-Sahara pertama yang merdeka dari penjajahan Eropa. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Ghana dikuasai oleh berbagai kerajaan besar seperti Kerajaan Ashanti yang terkenal dengan kekuatan militernya, kekayaan emasnya, dan struktur pemerintahan yang kompleks. Ibu kota Kerajaan Ashanti, Kumasi, masih berdiri hingga kini dan menjadi pusat budaya tradisional dengan Istana Manhia sebagai saksi sejarah kejayaan masa lalu. Saat bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris datang ke pesisir Ghana pada abad ke-15, mereka terpesona oleh kekayaan emas wilayah ini, mereka bahkan menyebutnya Gold Coast. Namun, masa kolonial juga membawa luka mendalam, Ghana menjadi salah satu titik utama perdagangan budak Atlantik. Kastil-kastil di Cape Coast dan Elmina, yang dahulu digunakan untuk menahan budak sebelum dikirim ke Amerika, kini menjadi situs bersejarah yang mengundang wisatawan untuk belajar dan mengenang sejarah kelam tersebut. Kini, Ghana menjadi salah satu destinasi wisata budaya dan sejarah paling ramai dikunjungi di Afrika. Kastil Elmina dan Cape Coast, yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia, menjadi magnet utama bagi wisatawan dari seluruh dunia. Festival budaya seperti Panafest Pan African Historical Theatre Festival, mengundang diaspora Afrika untuk kembali dan menyatu dengan akar nenek moyang mereka. Di sisi lain, Taman Nasional Kakum dengan jembatan kanopi di atas hutan tropis, serta danau Volta yang luas, menawarkan pengalaman alam yang menakjubkan. Wisatawan bisa menikmati perpaduan antara keindahan alam dan makna sejarah yang mendalam. Ghana juga kaya dan mitos yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu tokoh legendaris paling terkenal dalam cerita rakyat Ghana adalah Anansi, si laba-laba cerdik. Dalam kisah-kisah rakyat, Anansi digambarkan sebagai makhluk yang licik, lucu, dan pandai menipu, tetapi juga sering memberi pelajaran moral. Cerita-cerita Anansi telah menjadi bagian penting dari budaya tutur masyarakat Ghana dan bahkan menyebar ke Karibia melalui warisan Afrika dalam diaspora. Legenda lain berbicara tentang asal-usul suku, roh penjaga hutan, dan tempat-tempat keramat yang diyakini memiliki kekuatan spiritual.
Di beberapa desa, pohon tua atau batu besar dihormati sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur. Upacara persembahan dan tarian spiritual masih dilakukan untuk menghormati para dewa dan menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan roh. Ghana adalah negeri yang menyatukan sejarah megah, keindahan alam tropis, dan kekayaan budaya yang luar biasa. Dari kejayaan kerajaan Ashanti, jejak perdagangan emas dan budak, hingga kisah-kisah bijak Anansi yang hidup dalam cerita rakyat, semuanya membentuk mozaik yang indah dan menggugah hati. Tak heran jika Ghana menjadi destinasi favorit bagi mereka yang ingin menyelami kedalaman sejarah Afrika, menikmati sambutan hangat masyarakatnya, serta merasakan magisnya legenda yang terus hidup dalam tradisi.